Arab Saudi dan Kuwait kembali membuka jalan bagi kekuatan militer Amerika Serikat di Teluk, dan rezim Iran kehilangan salah satu dari sedikit kemenangan politik yang masih mereka coba jual sebagai sebuah keberhasilan. Pada hari Jumat 8 Mei 2026 ini, perubahan tersebut secara langsung merugikan Teheran. Setelah memblokir penggunaan pangkalan dan wilayah udara untuk operasi Amerika di Selat Hormuz, Arab Saudi dan Kuwait mundur dari pembatasan tersebut. Dan Trump sekarang mendapatkan ruang untuk melanjutkan proyek kebebasan dengan pesawat, kapal, pengawalan, dan dukungan regional yang lebih kuat. Reuters melaporkan mengutip Wall Street Journal bahwa Arab Saudi dan Kuwait telah mencabut pembatasan terhadap akses militer Amerika Serikat. Meskipun Reuters sendiri menekankan bahwa mereka belum dapat memverifikasi laporan tersebut secara independen. Saya akan segera memberitahumu semua itu. Tapi sekarang, kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, sesuai standar kredibilitas Milson Alves. Rangkaian peristiwa ini dimulai dengan sebuah guncangan di dalam aliansi Teluk itu sendiri. Trump meluncurkan proyek kebebasan untuk membuka kembali Selat Hormuz dan melindungi kapal-kapal dagang. Tetapi Arab Saudi membatasi penggunaan sebagian pangkalan dan wilayah udaranya. Kuwait juga mengambil langkah pembatasan yang sama. Keputusan ini melemahkan operasi Amerika pada awalnya menjadi lemah, karena Washington membutuhkan koridor udara, pangkalan terdekat, radar, pertahanan, dan logistik untuk mengawal kapal-kapal di wilayah yang mendapat tekanan dari Iran. The Guardian melaporkan bahwa perlawanan Arab Saudi secara langsung mempengaruhi pangkalan Pangeran Sultan dan mempersulit misi Amerika, karena Riyadh khawatir akan adanya balasan dari Iran terhadap kepentingan mereka sendiri. Pada saat itulah, Teheran mencoba mengubah blokade Arab Saudi menjadi kemenangan politik. Hezim Iran melihat keraguan dari negara-negara Teluk sebagai tanda bahwa tekanan terhadap Washington sedang berhasil. Garda revolusi mulai bertindak seolah-olah mereka telah berhasil memecah belah sekutu Amerika, menghentikan operasi, dan membebankan biaya pada rencana Trump. Bagi Iran, ini adalah pesta diplomatik. Amerika Serikat memiliki kapal, kekuatan, dan retorika, tetapi mereka menghadapi perlawanan dari mitra regional mereka sendiri yang seharusnya mereka lindungi. Namun pemahaman ini tidak bertahan lama. Ketekunan Iran untuk terus memusatkan perhatian pada laut dan saling serang dengan pasukan Amerika mendorong Arab Saudi dan Kuwait kembali ke posisi yang lebih keras. Perubahan terjadi ketika Arab Saudi dan Kuwait membuka kembali jalan bagi Washington. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Wall Street Journal dan dimuat ulang oleh Reuters, pembatasan tersebut dicabut setelah adanya kontak tingkat tinggi antara pejabat Amerika dan Arab Saudi. Dengan demikian, proyek Liberdade itu sendiri tidak lagi hanya bergantung pada kapal-kapal yang beroperasi di batas, tetapi kembali mendapatkan dukungan dari darat, udara, dan lini belakang regional. Bagi Trump, ini berarti dapat mengawal kapal-kapal dagang dengan perlindungan udara yang lebih dekat, serta menggunakan pangkalan di wilayah sekutu, dan meningkatkan tekanan terhadap infrastruktur Iran yang digunakan untuk drone, rudal, dan pengawasan di Teluk. Respons militer Amerika sudah mulai terlihat di lapangan. Pada 7 Mei 2026, Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan telah melakukan serangan balasan terhadap fasilitas militer Iran, termasuk lokasi peluncuran rudal dan drone, pusat komando, serta infrastruktur pengawasan. Menurut pernyataan yang dikutip oleh Reuters, serangan tersebut dilakukan setelah tindakan Iran terhadap pasukan Amerika. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Iran meluncurkan rudal, drone, dan kapal kecil ke arah kapal-kapal saat 3 kapal perusak Amerika melintasi Selat Hormuz. Namun tidak ada aset Amerika Serikat yang terkena. Hal yang paling konkret sejauh ini adalah Washington mengklaim telah menyerang struktur militer yang terkait dengan operasi Iran di Teluk. Sementara Teheran menuduh Amerika Serikat melanggar gencatan senjata. Pentingnya Arab Saudi terletak pada bobot geografis dan militer. Pangkalan Pangeran Sultan yang berada di wilayah Arab Saudi merupakan bagian penting bagi keberadaan pesawat-pesawat Amerika, sistem pertahanan udara, dan operasi-operasi regional. Ketika Riyadh membatasi sebagian akses tersebut, Trump menjadi kurang leluasa untuk bertindak cepat. Ketika Riyadh mundur, pesannya pun berubah. Iran tidak berhasil mempertahankan perpecahan di dalam O, juga ikut menjadi faktor berat bagi. Jika waktu, struktur-struktur Amerika, daftar yang sama menunjukkan bahwa bencana itu membawa pertarungan ke Udeid. Bahrain menjadi markas armada kelima.
Uni Emirat Arab memiliki Al-Dhafra dan Arab Saudi menampung Prince Sultan. Jaringan ini menjelaskan mengapa pembukaan wilayah udara dan pangkalan bukanlah sekedar detail birokrasi. Itu adalah perbedaan antara operasi terbatas di laut dan kampanye regional yang berkelanjutan. Garda Revolusi yang sebelumnya mencoba merayakan mundurnya Arab Saudi, kini melihat pintu yang sama terbuka melawan mereka. Rezim Iran bertaruh bahwa ancaman memperluas konflik akan menakuti Riyadh dan monarki Teluk lainnya. Pada awalnya itu memang menakuti, tetapi tekanan maritim dan serangan terhadap pasukan Amerika mengubah situasi. Sekarang, jika Trump memutuskan untuk memperluas pengawalan atau menyerang struktur peluncuran, dia akan mendapatkan lebih banyak dukungan regional daripada saat operasi itu dihentikan. Euforia Iran berubah menjadi kalkulasi pahit. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan seperti ini di Teluk biasanya memicu reaksi terhadap siapapun yang menantang tatanan regional yang didukung oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1990, Saddam Hussein menginvasi Kuwait dan mengancam Arab Saudi. Respons Amerika dimulai dengan operasi Perisai Gurun, ketika lebih dari 500.000 personel militer Amerika Serikat dikirim ke wilayah Arab Saudi. Pada Januari 1991, kampanye tersebut berubah menjadi Operasi Badai Gurun. Departemen Pertahanan mencatat bahwa koalisi melakukan lebih dari 116.000 sorti udara dan fase darat berlangsung sekitar 100 jam hingga pembebasan Kuwait. Departemen Luar Negeri mengingatkan bahwa 34 negara ikut serta dalam koalisi. Pelajaran bagi Teheran sangat berat. Ketika monarki Teluk membuka pangkalan, wilayah udara dan logistik untuk Washington, jarak antara ancaman dan respons militer berkurang secara drastis. Negara-negara juga menunjukkan bagaimana pangkalan sekutu dapat mengubah sebuah krisis. Di Afghanistan setelah serangan 11 September 2001, Amerika Serikat bergantung pada dukungan regional untuk mempertahankan operasi jangka panjang dengan koridor udara, pengisian bahan bakar, dan pangkalan pendukung. Di Irak, pada tahun 2003, Washington juga menggunakan jaringan regional untuk menekan Saddam Hussein dari berbagai sisi. Meskipun peran tersebut meninggalkan konsekuensi yang mendalam dalam memerangi negara Islam. Bertahun-tahun kemudian, pangkalan di Qatar, Kuwait, Bahrain, Yordania, dan Uni Emirat Arab membantu mempertahankan serangan udara, intelijen, dan koordinasi. Polanya terulang kembali. Ketika sekutu memberikan ruang, kekuatan Amerika tidak lagi hanya menjadi kehadiran yang jauh, tetapi berubah menjadi tekanan yang terus-menerus. Inilah yang sebenarnya ingin dihindari oleh Iran di Teluk. Sekarang, apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada 3 langkah. Yang pertama adalah dimulainya kembali pengawalan kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Yang kedua adalah penggunaan yang lebih luas atas pangkalan dan wilayah udara di Arab Saudi dan Kuwait untuk melindungi jalur-jalur tersebut. Yang ketiga adalah reaksi Iran terhadap kehadiran Amerika yang lebih leluasa. Jika Teheran bersikeras, Garda Revolusi bisa kembali menjadi sasaran serangan terhadap infrastruktur drone, rudal, dan komando. Kekalahan politik Iran terlihat jelas dalam kronologinya. Pertama, Arab Saudi memblokir akses dan rezim merayakannya, seolah-olah mereka telah menggagalkan proyek kebebasan. Kemudian, serangan dan ketidakstabilan di Teluk menunjukkan bahwa ancaman Iran juga membahayakan monarki-monarki di sana. Sekarang, Arab Saudi dan Kuwait mundur dari pembatasan. Trump mendapatkan kembali ruang gerak dan Garda Revolusi dihadapkan pada respons Amerika yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih sulit untuk diabaikan. Teheran bertaruh bahwa mereka bisa mengisolasi Amerika Serikat di Teluk. Pembukaan kembali dari Arab Saudi dan Kuwait justru menunjukkan sebaliknya. Iran memicu krisis dan akhirnya mendorong tetangganya kembali ke naungan militer Washington. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah memastikan Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.